Assalamualaikum, selamat datang di channel aku Mila Nabila 99. Aku mau tahu akhir-akhir ini hingga 31 Agustus 2021 di pikiran pasangan kalian itu apa di pikirannya? Di pikiran pasangan kalian tuh apa ya? Apakah juga tentang kalian, teman-teman? Apa di pikirannya ya? Akhir-akhir ini hingga 31 Agustus 2021 apa di pikiran pasangan kalian? Apa di pikiran pasangan kalian ya akhir-akhir ini hingga 31 Agustus 2021? Apa di pikirannya? Apakah juga tentang kalian ya? Apakah juga tentang kalian? Oke. Aku kasih tahu. Ini general reading ya. Yang saya tarik di sini energi kolektif atau bacaan umum, karena tentu saja yang nonton video aku di sini nggak sama kelahirannya, beda-beda kelahirannya ya, seperti perbedaan hari lahir, tanggal lahir, jam lahir, weton, zodiak, sio, dan perbedaan manusia itu sendiri tentunya ya. Dan ini sifatnya vice versa. Silakan teman-teman pilih sesuai intuisi kalian ya. Silakan dipilih sesuai intuisi ya, bukan paksaan, sesuai intuisi gitu loh. Sekali lagi ini sifatnya vice versa atau bisa terbolak-balik ya. Terkadang walaupun aku tarik hingga 31 Agustus, terkadang masih berlaku juga di awal September, bisa jadi ya. Kadang bisa kayak begitu ya tarot itu. Silakan dipilih. Ini kan general reading ya kan. Bila kamu benar-benar ingin energi kamu yang ketarik, mending kamu sama aku konsultasi pribadi aja. Karena tentunya di sini kan yang nonton video aku beda-beda kelahirannya. Itu yang membuat semakin kecil energi kamu yang ketarik. Untuk konsultasi pribadi ya, teman-teman bisa langsung chatting di WhatsApp saya ini ya. Saya tegaskan, jangan telepon, jangan SMS. Dan saya tidak hanya membuka konsultasi tarot pribadi, tapi saya juga membuka pengobatan tenaga dalam untuk 3 penyakit ini. Dan hanya 3 penyakit ini. Mohon maaf kalau yang lain nggak bisa ya. Mengenai info lebih lanjut maupun pendaftaran mengenai konsultasi tarot maupun pengobatan tenaga dalam, sama ya caranya ya. Chatting di WhatsApp saya ini ya. Saya tegaskan sekali lagi, jangan telepon, jangan SMS ya. Silakan teman-teman screenshot aja. Oke, langsung aja buat kamu yang pilih nomor 1 ya. Ini nomor 2 ya. Ini nomor 3 ya. Jadi nomor 3 ini akan aku taruh bawah, 2 di atas ya. Nih, 2 atas ya. Nah, oke. Langsung aja buat kamu yang pilih nomor 1 di sini. Akhir-akhir ini pasangan kalian hingga penutupan Agustus 2021 itu akhir-akhir ini apa di pikirannya? Apakah tentang kalian? Ya, tentu saja dong tentang kalian, tapi juga yang lain juga di sini ya. Ada yang lain di sini ya. Aku melihatnya pasangan kamu di sini dibingungkan di antara 2 pilihan ya. Dua pedang ya. Dibingungkan di antara 2 pilihan ya. Ada 2 tongkat di sini. Artinya di sini 2 tongkat ya. Ada pilihan lain selain kamu yang menjadi pilihannya, seperti itu ya. Aku melihatnya gini sih, di sini ternyata pilihan lain itu justru orang itu sebelum kamu, teman-teman ya. Sebelum pasangan kamu kenal kamu, sebelum pasangan kamu pacaran dengan kamu, yang pacaran di sini ya. Saya melihatnya dia memang sudah punya pasangan di sini ya. Cuman pasangannya di sini kadang putus balikan seperti itu ya, saya melihatnya ya. Untuk saat ini posisinya memang masih balikan di sini ya, masih posisi balikan di sini. Berarti ada cinta segitiga bergulir di sini buat kamu yang pilih nomor 1 ya. Ya, ada cinta segitiga bergulir. Karena aku mendapatkan kartu Queen di sini ya. Queen ini seseorang yang sifatnya memaksa, teman-teman. Seseorang yang punya kekuatan di sini ya.
dan memaksa sifatnya. Nah, ini lebih kepada ibu ya. Ibu dari pasangan kamu. Ini di sini menyukai ya. Menyukai seseorang yang mana selama ini menjadi pasangan kamu. Ya, sekali lagi ibu ini ya, si ibu di sini nih setuju gitu ya apabila anaknya bersama pacarnya yang selama ini menjadi pacarnya, karena ibu ini awalnya kan dia nggak tahu sama kamu. Contoh misalnya ya, selama ini pacar kamu punya pacar namanya Helen ya, selama ini pacaran sama Helen misalnya, jadi sama kamu selama ini nggak tahu, jadi yang dia kenal Helen. Dan selama ini si ibu ini setuju banget dengan si Helen kayak gitu loh ya. Nah kemudian ketika dia jalan sama kamu karena pasangan kamu di sini mencintai kamu, saya melihatnya ya, dia mencintai kamu di sini. Kenapa? Karena aku mendapatkan The Sun sama Queen di sini. Dia mencintai kamu. Dia sempat nih berbicara sama si ibu ya mengenai kejelasan kedepannya ya, mengenai hubungannya itu loh, kejelasannya. Karena the sun tuh kan matahari teman-teman ya, matahari kan suatu kejelasan, artinya kejelasan kedepannya mengenai hubungannya, pernikahan, rumah tangga gitu loh. Nah ini sempat diomongkan sama si ibu ya. Misalnya kamu bernama Michelle teman-teman, jadi dia berkata, saya punya pacar bernama Michelle, saya tuh lebih serak bersama Michelle, saya ingin bersama Michelle, bukan Helen yang saya mau. Nah gitu loh ya. Tapi ibu ini berkehendak memaksa, jangan gitu, kamu sama Helen gitu loh. Karena kenapa? Karena si ibu ini, karena tuh offshot ya, shot ya, ini queen of shot to off shot, jadi di sini belum tahu betul ya orang itu bagaimana gitu loh. Sedangkan sama Helen itu ada kartu won di sini, jadi dia udah tahu betul gitu loh. Karena won itu sesuatu yang konkret teman-teman ya. Jadi contoh misalnya sesuatu yang konkret itu misalnya udah sering bertemu ya sama si Helen gitu, jadi udah tahu siapa Helen, anak siapa, background Helen, bagaimana background Helen, dia udah tahu banget gitu loh. Dan ini setuju banget sama si Helen, termasuk tahu mengenai keluarganya juga bisa jadi ya. Won ini kan yang berbentuk konkret, sedangkan pilihan lain atau kamu di sini hanya di pikirannya. Berarti di sini pasangan kamu sempat cerita kamu ya kepada orang tuanya, tapi nggak tahu yang dalam gitu loh, nggak tahu di sini, hanya sekedar aku punya pacar loh sekarang gitu, dan aku merasa nyaman sama dia, aku ingin sekali hubungan yang naik ya, seperti ini ya, desan ya, kejelasan gitu, naik ke jenjang lebih serius. Nah tapi si ibu ini ngotot banget, maksa banget ya, memerintah agar anaknya sama si Helen yang orang lama di sini gitu loh. Nah ini membuat pasangan kamu pusing teman-teman gitu, ragu ya teman-teman. Terus apalagi diperkuat gitu ya, bahwa kamu teman-teman ya, kamu itu lebih segalanya dibanding Helen di sini, mulai dari sifat, mulai dari pemikiran, termasuk berbicara masa depan, itu kamu lebih oke dibanding Helen gitu loh. Makanya di sini pasangan kamu di sini masih berat ya teman-teman, masih berat, ingin sekali. Aku melihatnya karena ini ada kartu The Hangman ya, berarti kamu sama dia lagi nggak bagus banget nih komunikasinya di sepanjang ini ya. Atau mungkin sudah terjadi nih komunikasi kamu selama ini ya, akhir-akhir ini maksudnya, mungkin dari awal Agustus atau dari pertengahan Agustus mungkin kamu udah nggak ada komunikasi. Dan kurasa hingga ya, kalaupun ini kamu ada komunikasi, kurasa komunikasi itu nggak lancar deh ya, karena aku dapat seven ya, seven of pentacles. Jadi di sini pasangan kamu tidak bisa memberikan kamu kepastian, tidak bisa memberikan kamu kejelasan teman-teman. Jadi nanti kalau kamu tanya nih ya, bagaimana kedepannya hubungan kita, kurasa dia tidak akan kasih kepastian. Cuman dia nggak akan ngomong lah sama kamu kalau ada pilihan lain yang mana itu juga merupakan pilihan si ibu. Dia nggak akan ngomong sama kamu demi menjaga perasaan hati kamu teman-teman gitu loh ya. Dia demi menjaga perasaan hati kamu, dia nggak akan cerita. Tapi kamu bisa tahu dari saya di sini, dia di readingan tarot di sini, bahwa di sini ada campur tangan orang tuanya, terutama si ibu di sini yang ngotot banget ya, agar anaknya ini
bersama si Helen gitu ya, yang mana pasangan kamu yang udah dari dulu gitu loh. Nah, sedangkan pasangan kamu sampai sekarang ini masih belum bisa ambil keputusan ya. Walaupun ini anak seorang ibu ya, posisi posisi anak kan di bawah ibu ya kan, bagaimana kan mengikut kata-kata ibu kan, perintah ibu. Tapi walaupun begitu dia masih mau berpikir lagi. Kenapa? Karena setelah dipikir matang-matang, kamulah yang terbaik teman-teman, bukan si Helen yang terbaik di sini, tapi kamulah yang patut untuk diperjuangkan gitu loh. Dia pikir-pikir aja gimana caranya gitu ya. Di satu sisi akulah yang lebih tahu tentang kamu teman-teman gitu, dan aku lebih tahu si Helen, dan aku pikir secara matang-matang memang kamu teman-teman tuh jauh lebih baik ya segalanya di sini, mulai dari pemikiran, sifat, yang berhubungan dengan masa depan itu kamu yang baik ya, termasuk apabila menikah dengan kamu tuh bagus, bakal sejahtera katanya ya. Ini ada kartu desan di sini. Jadi kamu cukup stabil di sini. Mungkin pekerjaan kamu bagus, mungkin usaha kamu bagus, makanya di sini dinilai oleh dia semuanya bagus di situ loh, lebih bagus dari Helen ya, dari pacar selama ini gitu loh. Nah, ini masih belum bisa ambil sebuah keputusan. Kenapa? Eh, kok bisa tidak bisa ambil sebuah keputusan? Karena di sini pilihan dia adalah kamu, sedangkan dia posisinya sebagai anak. Yang namanya anak kan kudu nurut perintah orang tuanya gitu loh. Jadi serba bingung teman-teman. Ini gue mesti gimana nih gitu loh ya. Gue cinta sama dia, gue sayang sama dia, sama kamu maksudnya teman-teman. Dan menurut dia juga, menurut pasangan kamu juga, kamulah yang terbaik kan. Tapi orang tuanya itu loh di sini, itu yang buat dia di sini berpikir aja hingga 31 Agustus ya. Itu yang menjadi pikiran, yang ada di pikiran pasangan kamu itu kayak gitu terus teman-teman. Oke, itu di pikirannya di sini yang saya lihat ya. Apalagi dia di sini tidak yakin betul teman-teman dengan pekerjaan dia sendiri bakalan cerah gitu. Jadi kalau punya pasangan seperti kamu, ada yang ngebantu gitu. Ketika saya lagi jatuh, saya punya pasangan yang pekerja keras, saya punya pasangan yang bagus, stabil keuangannya, bagus usahanya, mungkin bagus karirnya. Nah, kamu kayak gitu katanya di sini. Jadi itu yang ada di pikiran dia akhir-akhir ini hingga 31 Agustus 2021 teman-teman. Oke? Di sini kamu di link dan Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Virgo, Taurus. Energi yang paling mendominasi adalah Gemini, Libra, Aquarius, dan Leo ya. Oke, selanjutnya buat kamu yang pilih nomor 2 di sini ya. Apa di pikirannya akhir-akhir ini hingga 31 Agustus 2021 ya, teman-teman. Oke. Apakah juga tentang kamu? Iya dong, tentang kamu pasti di sini ya. Pasti di sini. Sebentar, ada kartu King of Swords, King of Wands, The Emperor, The Lovers, Ten of Pentacles. Karena aku mendapatkan King of Wands dan The Emperor, kurasa di sini sebagian besar yang pilih nomor 2 di sini udah menikah ya. Kalaupun di sini ada yang milih nomor 2 ini belum menikah atau masih posisi pacaran, ini kecil sekali energinya. Kenapa saya berkata begitu? Kenapa saya berkata kudu terbelah gitu? Karena ini general reading atau pembacaan umum gitu loh. Makanya aku lebih baik berkata sebagian besar ya. Ya, sebagian besar di sini udah menikah yang milih nomor 2 di sini. Berarti kalau gitu ada yang belum menikah, tapi sebagian kecil ya. Karena di tembaran aku di sini udah menikah sih. Nah, karena aku di sini general reading atau bacaan umum, berarti pasti ada yang belum menikah. Tapi kecil sekali yang belum menikah pilih ini. Sebagian besar udah menikah nih yang pilih ini ya. Oke. Saya melihatnya di sini kamu teman-teman udah menikah di sini sama pasangan kamu ya posisinya. Kamu hati-hati, ini pasangan kamu ada yang dia cinta ya dan yang dia cinta di sini rekan kerjanya ya. Sekali lagi, yang dia cinta itu rekan kerjanya. Saya nggak tahu ya apakah saat ini mereka masih jalan hubungannya, tapi kurasa ini lagi dingin sih. Kenapa? Karena aku mendapatkan King of Swords di sini. Kurasa saat ini mereka lagi dingin, artinya sedang beku hubungannya, sedang
jeda hubungannya gitu, sedang off dulu hubungannya, tapi nggak ada kata putus di sini ya, nggak ada kata putus. Apalagi aku melihatnya mereka sering bertemu ya, mereka ketemu tiap hari di sini. Kenapa? Karena rekan kerjanya di tempat kerja gitu loh ya. Ya, kurasa ini bukan putus tapi lebih kepada dingin saat ini ya. Mereka saling cuek ya, itulah king of short di sini kayak gitu, dingin ya. Ya, oke, terus saya melihatnya ini kan the lovers ya kan cinta segitiga. Makanya aku tidak berkata ini putus, tapi ini ada cinta segitiga, cuman kondisi lagi dingin kayak gitu. Nah, aku melihatnya di sini gini teman-teman ya. Pasangan kamu ya, entah siapa di sini yang menjanjikan di sini ya, yang menjanjikan gitu. Kalau semisal pasangan kamu itu cowok ya, kalau semisal pasangan kamu itu cowok, berarti pasangan kamu itu di sini sempat berbicara, aku pengen sekali menikahi kamu. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya pasangan kamu di sini cewek, berarti rekan kerjanya itu sempat ngomong sama pasangan kamu, aku pengen sekali menikahi kamu kayak gitu. Karena ini yang cowok, yang ngomong ya. Nah, gitu loh. Dan rekan kerjanya ini posisinya ini lebih tinggi jabatannya, teman-teman ya. Aku melihatnya di sini ini kisah asmara orang yang punya kekuasaan di sini. Ini bukan orang biasa ya, di sini seperti punya jabatan ya. Dia penguasa. Contoh misalnya dia seorang Polri nih misalnya ya, dia ini udah tinggi pangkatnya, misalnya AKBP gitu loh, jenderal gitu loh, pokoknya tinggi nih ya. Dia tentara nih misalnya, dia udah tinggi pangkatnya, misalnya kayak kolonel gitu ya, letkol misalnya, atau ya memang jenderal gitu. Pokoknya orang-orang yang sudah tinggi jabatannya di sini. Kalau di perusahaan seperti manajernya gitu teman-teman, atau direkturnya kayak gitu ya. Nah, kalau di swasta di sini dia punya usaha dan dia punya bisnis dan dia bosnya kayak gitu loh. Atau bisa jadi pemuka agama ya. Pemuka agama kan termasuk orang yang punya kekuasaan ya, seperti pendeta. Kalau di agama Hindu itu pemangku ya teman-teman. Kalau di agama Islam itu kiai. Nah, gitu loh. Nah, kayak begitu di sini. Jadi orang-orang yang punya kekuasaan. Contoh misalnya dia kepala desa mungkin, dia gubernur mungkin gitu loh ya, dia bapak camat mungkin. Nah, gitu ya. Jadi bukan orang biasa di sini. Ini kisah asmara orang berpangkat teman-teman di sini ya, orang punya jabatan kayak gitu. Nah, ini sempat berbicara janji-janji yang sangat manis, tapi juga kurasa ini hanya janji-janji doang sih, padahal dalam pikirannya juga nggak nggak ada keputusan kayak gitu loh. Contoh misalnya ya, aku pengen sekali menikahi kamu, padahal dia tahu nggak semudah itu menikahi, tapi karena saking cintanya ya, karena ada kartu cinta King of Wands sama The Lovers nih, kekuatan cinta yang kuat loh ya. Akhirnya ada omongan yang gombal-gombal kayak gitu ya teman-teman. Ke hati-hati ya, ini justru yang dipikirkan oleh pasangan kamu di sini. Ini memang di sini dia memikirkan kamu, tapi juga yang dipikirkan di situ bagaimana aku memuluskan hubungan aku dengan rekan kerja aku kayak gitu. Jadi sama kamu baik-baik aja, sama hubungan sama rekan kerja ya, kisah asmara sama rekan kerjanya itu baik-baik aja, sama-sama jalan. Itu yang ada di pikirannya. Contoh misalnya ya, nanti kalau sepulang dari kantor nih, aku pengennya tuh ketemuan gitu ya, kemana kek, jalan kek, kemana kek gitu. Jadi nggak langsung pulang ke rumah. Nah, gitu loh, dia punya pemikiran kayak gitu. Gimana caranya? Terus dia juga kan saat ini kan aku melihatnya di sini pasangan kamu kan lagi dingin nih sama si orang ketiga ya kan, yang mana orang ketiga sekali lagi rekan kerjanya lagi dingin. Mereka walaupun satu kantor, walaupun sering bertemu, mereka tidak tegur sapa, tidak whatsappan gitu loh. Ini lagi berpikir ya, gimana caranya hubungan gue tetap mulus sama dia ya, tetap berjalan mulus nih, kenapa dia begitu cuekin gue gitu ya. Di sini aku sok dingin ya sama dia.
tak diemin, kok dia malah ikutan dingin nih gitu loh. Didiemin sama aku, malah malah diemin juga nih, malah dia balik diemin aku. Nah ini kayak mencari cara gitu teman-teman, gimana sih caranya kamu itu biar mau komunikasi lancar sama aku lagi. Terus nanti kita misalnya pulang dari kantor tuh kita jalan-jalan dulu nih, ketemuan berdua, nah gitu loh. Jadi ini berpikir gimana caranya untuk memuluskan hubungannya dengan si orang ketiga, tapi tidak ketahuan sama kamu teman-teman gitu loh ya. Tapi sekali lagi intinya di sini sama kamu tentunya baik-baik aja ya, rumah tangga kamu sama dia maunya tuh adem ayem nih teman-teman, gak ada masalah. Dan kamu nggak tahu bahwa dia di sini udah punya kalau dia ini punya selingkuhan selama ini. Jadi pengennya dia itu sama selingkuhan pun berjalan mulus teman-teman kayak gitu. Apalagi kan sekarang kan mereka lagi diem-dieman kan, kondisi-kondisi pada lagi dingin kayak gitu. Ini lagi cari cara gimana aku sama dia kembali mulus hubungannya, gimana caranya untuk melunakkan hati dia gitu ya. Dia nggak sok-sok gimana lagi, nggak sok jaim lagi gitu loh teman-teman. Oke, jadi dia berharap gitu loh ya, di pikirannya tolong dong jangan jaim-jaim gitu, aku kepikiran tau gak sih sama kamu gitu ya, aku cinta loh sama kamu, tolong dong jangan jangan dingin gitu ya, jangan jaim. Nah gitu, itu ya akhir-akhir ini yang menjadi berat di pikiran pasangan kamu hingga 31 Agustus 2021 teman-teman. Oke? Ya, kisah asmara di sini teman-teman. Terus aku melihatnya juga ini kan posisi pasangan kamu, posisi dari rekan kerjanya. Tapi ini vice versa ya, bisa terbolak-balik. Cuman kalau tebaran aku di sini sih posisi orang ketiga di sini ya, si rekan kerja ini yang lebih tinggi pangkatnya dibanding kamu, dibanding pasangan kamu maksudnya. Tapi kurasa sama-sama tinggi sih di sini, sama-sama tinggi karena aku dapat di Emperor sama King of Phone, sama-sama tinggi, hanya saja si orang ketiga yang lebih tinggi pangkatnya. Contoh misalnya ya, si orang ketiga nih direktur gitu ya, direktur, pasangan kamu manajernya gitu. Jadi nggak jauh nggak beda jauh lah tingkatannya, jabatannya kayak gitu ya, paham ya. Nah kira-kira kayak gitu di sini ya, udah tinggi di sini pangkatnya ya. Misalnya di kedutaan ya, pasangan kamu itu bukan, si orang ketiga itu dubesnya gitu ya. Kemudian yang pasangan kamu ini diplomatnya, misalnya kayak gitu ya. Jadi pasangan kamu diplomat ya, rekan kerjanya itu dubesnya. Jadi yang lebih tinggi pangkatnya gitu. Ibaratnya kayak mobil Alphard sama Velfire. Nah gitu loh. Jadi 11-12 di sini. Ya, ibarat mobil tuh kayak Alphard sama Velfire teman-teman. Jadi sama-sama mobil mewah ya, tapi tetap beda kelas gitu loh. Tapi walaupun dia beda kelas kan tetap 11-12. Nah, kira-kira kayak gitu. Karena dua kartu ini sama-sama menunjukkan kartu yang punya sama-sama punya kekuasaan gitu. Cuman ada yang lebih tinggi, teman-teman, kayak gitu ya. Gitu, ya. Paham nggak sih? Jadi di sini dia berharap itu nggak jaim lagi ya, katanya si orang ketiga nggak jaim lagi katanya. Oke. Apalagi di sini kan pangkatnya lebih tinggi ya, si orang ketiga di sini, termasuk pasangan kamu memang di sini ada keinginan untuk memuluskan karirnya juga pasti di sini ya, pengen naik pangkat, ini pasti di sini ya. Jadi pengen mulus karirnya di sini, pengen naik jabatan, teman-teman. Oke. Misalnya di kedutaan ya, dari pangkat konsultan itu pengen naik lagi gitu ya, ke diplomat, ntar ke dubes gitu loh. Jadi pengen naik pangkat, ini bisa jadi teman-teman. Oke. Jadi juga demi karir sih di sini ya, selain ada cinta memang ingin juga memuluskan karir juga sih saya melihatnya di sini. Oke. Itu sih teman-teman ya, akhir-akhir ini ya di pikirannya hingga 31 Agustus 2021. Mohon maaf aku kayak kesusahan ngomong, bukan kayak lagi, emang kesusahan. Kenapa? Karena bibir aku lagi sariawan, aku susah banget nih kalau ngomong tuh sakit bibir aku gitu ya. Oke, di sini kamu dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, Capricorn, Virgo, Taurus. Energi yang paling mendominasi Aries dan Gemini teman-teman ya. Aries Gemini mendominasi banget.
Oke, selanjutnya buat kamu yang pilih nomor 3 di sini ya. Akhir-akhir ini hingga 31 Agustus 2021 di pikiran pasangan kamu itu apa? Apakah tentang kamu juga ya? Ada kartu Ace of Swords, ada Five of Wands, ada Four of Wands, Ace of Wands, Nine of Wands. Ini sih tentang konflik batin sih di sini. Ini tuh aku melihatnya kayak hubungan yang tidak berjalan, eh apa ya? Enggak sih. Ini tuh tadinya hubungan yang searah ya, atau satu tujuan gitu. Karena aku dapat Four of Wands. Kurasa kamu sama pasangan kamu tadinya kamu tuh romantis banget gitu loh ya, mesra banget sampai sempat berbicara pernikahan juga ya kalian di sini ya. Malah jauh nih pembicaraannya. Mungkin mungkin beberapa dari kamu juga sempat ngomong, aku bakalan ngelamar kamu misalnya akhir tahun ini, tahun depan aku bakal nikahi kamu, mungkin kayak gitu bisa jadi ya. Beberapa dari kamu kayak gitu sudah ada obrolan sejauh itu ya. Jadi kayak sudah ada di pikiran dia banget ya. Ini kan vice versa sih ya. Ini vice versa bisa terbolak-balik. Kalau di tempat aku di sini itu kayak melekat banget di pikiran si dia, teman-teman, bahwa dia di sini bakal menikah sama kamu bentar lagi gitu loh ya. Dan kamu jodoh dia gitu loh di sini. Itu kayak sudah ada di pikiran dia, itu kamu kayaknya orang yang terakhir gitu ya. Kayaknya memang kamu kali ini gitu ya. Kali ini pacar aku yang sekarang ini jodoh saya. Nah, gitu loh. Jadi ini sudah yang terakhir dalam pencarian jodoh atau pencarian cinta. Aku sudah bertemu dengan jodoh aku. Nah, gitu loh. Itu kuat banget di pikirannya. Nah, tapi ternyata makin kesini kok ada perubahan gitu ya. Jadi dari hubungan yang di level 9 10 gitu ya, yang tadinya jelas banget teman-teman, itu semakin menurun ya, semakin melemah ke 8, ke 7 gitu ya, ke 6, ke 5 ya. Bahkan bisa jadi kalau aku gambarkan ini ya, ini ke 4, ke 3, 2 gitu loh. Ke 3, ke 2 lah kayak gini ya, ke 3, ke 2 ini posisinya. Jadi dari angka 9 10 itu turun ke angka 3 2 1, atau bahkan ada pemikiran, wah aku nggak jadi nikah sama dia. Nah, gitu loh ya. Lebih ke bawah banget, ini bawah banget, sampai ada pemikiran, wah kayaknya aku sama dia tidak akan terjadi pernikahan. Karena kenapa? Karena ini sudah pada titik usaha. Karena ini aku dapat isophone, ini sudah pada titik yang udah berusaha banget gitu ya untuk kelanggengan hubungan ini. Tapi kamunya di sini oleh dia dirasa sudah apa ya, kayak kehabisan cara gitu ya. Seolah si dia di sini, oh enggak sih, kamu di sini ya, posisi kamu di sini, seolah kamu di sini pengen keluar dari hubungan ini, cuman nggak tahu caranya gitu loh. Gimana sih, aku tuh pengen pengen putus ya, pengen pengen putus, tapi yang sekiranya bukan aku yang bersalah. Nah, gitu loh. Jadi aku punya alasan yang sekiranya bukan aku yang bersalah. Nah, gitu loh. Jadi dia pengen pergi meninggalkan hubungan kamu ya, kata dia, kamu di sini, kamu itu pengen pengen pergi meninggalkan hubungan ini, cuman kamu nggak tahu caranya ya, karena kamu masih menjaga perasaan hati dia. Terus kamu juga nggak mau apa ya, nggak mau dianggap yang bersalah ketika kalian berpisah di sini. Kamu nggak mau dikatain kamu yang mau berpisah, kamu yang yang bersalah, dan kamu yang ingin putus, yang ingin berpisah. Kamu nggak mau dikatain kayak gitu loh, paham nggak sih? Nah, jadi di sini kata dia kamu ada ego gitu ya. Jadi gimana gimana putus ini secara baik-baik, jadi bukan karena aku yang salah gitu ya, dan aku nggak mau dianggap yang bersalah kayak gitu, teman-teman. Padahal kata pasangan kamu nih yang sebenarnya ingin ninggalin saya gitu loh. Cuman kamu di sini berbagai cara agar perpisahan aku sama kamu tidak pada kamu yang disalahkan. Nah, gitu loh. Paham gak sih? Nah, gitu. Itu begitu ya. Itu yang ada di pikiran pasangan kamu kayak gitu, teman-teman. Oke. Jadi dia pada kondisi udah sedih banget ya. Dia sedih banget gitu ya, dan dia juga ada rasa lelah juga karena
kamu dirasa sudah nggak mau berjuang di hubungan ini, tapi dia di sini kayak sendirian gitu ya. Gimana caranya hubungan ini tetap langgeng, dia tetap sayang sama aku, dia tetap mencintai aku, hingga hubungan aku sama dia jadi ke pernikahan sebagaimana sudah diobrol selama ini, bahwa aku sama dia bakalan menikah sebentar lagi. Jadi jangan sampai gagal pernikahan ini gitu loh. Aku nggak mau pernikahan ini gagal. Jadi pasangan kamu di sini udah sekian usaha gitu ya. Gimana caranya apa yang sudah diobrol dari kemarin mengenai pernikahan itu benar-benar terlaksanakan, bukan gagal gitu loh. Jadi ini sedih teman-teman, konflik batin hatinya. Ya, pikiran dia bertanya-tanya akhir-akhir ini, kenapa ya kok dia berubah dari dari di level 9 10, kenapa dia berubah total ke 2, ke 1, bahkan ke 0, seolah dia pengen putus, pengen pergi dari hubungan ini. Apakah dia sudah punya pasangan baru? Nah gitu loh, di belakang saya, atau memang pasangan lama sama mantan CLBK. Intinya di sini pasangan kamu menduga-duga aja di pikirannya, jangan-jangan kamu punya pasangan nih selain saya. Jangan-jangan kamu jangan-jangan kamu di sini menghadirkan orang ketiga nih di belakang saya, sehingga membuat kamu berubah. Yang tadinya kamu di sini benar-benar niat serius menikah dengan saya sampai kita terlalu jauh obrolannya, terus kamu itu berubah jadi dingin ya, kamu berubah banget gitu ya, bahkan kebaca banget gitu ya dari gelagat kamu gitu ya, kebaca banget dari hal-hal yang menjanggal dari kamu, bahwa kamu ini memang udah nggak mau bersama saya sebenarnya, cuman kamu kayak terpaksa nih jalanin hubungan sama saya. Kayaknya itu hanya keterpaksaan kamu ya, agar kamu tidak pada posisi disalahkan. Ketika aku sama kamu udah putus, kamu tidak ingin di posisi yang disalahkan. Nah gitu teman-teman. Jadi kamu kebingungan, katanya kamu ini kebingungan cari cara pengen pergi dari dia kayak gitu ya. Sehingga dia berpikir, pasti kamu itu pengen pergi, meninggalkan saya, pasti kamu tuh ada orang ketiga. Tapi saya nggak tahu tuh orang ketiga tuh siapa, apakah orang baru, apakah mantan kamu atau siapa. Dia nggak tahu teman-teman, cuman kata dia yakin banget kalau hubungan ini toksik ya, pasti kamu itu ada orang ketiga teman-teman ya. Cuman kamu tidak mengakui ya, kamu nggak mau dianggap orang yang bersalah di sini, orang yang membuat kekacauan ya dalam hubungan ini, seperti itu. Dia yakin banget di sini kamu ada yang dirahasiakan, dan yang dirahasiakan itu dia lebih kuat banget kalau kamu ini menghadirkan orang ketiga. Jadi dia sedih banget teman-teman, konflik batin selama 31 Agustus teman-teman. Jadi itu yang menjadi konflik batin yang yang ada di pikirannya selama ini ya, mengenai ada keyakinan bahwa kamu pengen pergi dari hubungan ini demi yang lain ya. Ini pasti ada orang ketiga katanya kayak gitu. Oke, di sini kamu dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. Energi yang paling mendominasi Aries, Leo, Sagittarius ya. Sekali lagi, buat konsultasi pribadi teman-teman bisa chatting di WhatsApp saya ini ya. Saya tegaskan jangan telepon, jangan SMS, tapi hanya chatting di WhatsApp saya ini. Oke teman-teman, nantikan konten aku berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you. Bye.